Dulu kita masih ingat sejarah ketika Bapak Maulana Syekh itu hendak pulang ke Indonesia, ke tanah air. Guru beliau Al-Maghfurlah Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahumullah rahmatul abrar, dirikan madrasah. Kata beliau, dirikan madrasah. Karena kita ketahui bahwa Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad itu adalah seorang pendidik yang sangat handal. Maka beliau mewariskan modal pendidikan itu untuk merubah satu nasib bangsa, seperti juga yang dialami oleh Jepang juga sama. Jadi dirikan madrasah, beri dia nama Nahdlatul Islam lil Watan asalnya dulu. Nahdlatul Islam lil Watan, kebangkitan Islam untuk tanah air. Baik, kata beliau. Akhirnya pendek cerita beliau pulang. Sesampai di tanah air, situasinya berbeda. Kita sedang dijajah. Jadi kita tidak bisa bebas melaksanakan, kita tidak bebas belajar agama, belajar berbagai macam disiplin ilmu. Kita tidak bebas lebih-lebih menjalankan ajaran agama kita. Sehingga beliau kemudian kayak lagunya Al-Imam Al-Habib Alawi Al-Haddad, adir zikra Salma wa zikra Su'ad. Putar otakmu untuk mengingat kebaikannya Salma bin Abu Salma, ya, dan juga Su'ad bin Abi Salma. Mereka orang-orang generasi baik. Diputar otak beliau ini, kita sedang terjajah. Kita nggak bisa untuk melaksanakan ajaran agama. Akhirnya beliau hanya takdim wa ta'khir. Nama itu tidak dirubah. Artinya substansinya tidak dirubah. Tetapi didahulukan Nahdlatul Watan, diniyah Islamiyah. Kebangkitan tanah air untuk agama Islam. Apa maksudnya? Kita berjuang dulu membebaskan negeri kita dari belenggu penjajahan. Setelah kita merdeka, kita akan merdeka, dapat melaksanakan ajaran agama kita dapat belajar dengan tenang. Jadi pengakuan terhadap identitas. Sampai beliau ketika menyanyikan, melantunkan, dapat dibayangkan. Dan ingat, wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu 40%-nya. Seperti yang disampaikan oleh guru besar kita, Bapak Tuan Guru Bajang. Ketika beliau menceritakan kepada kami, waktu kami duduk di bangku Kismul Ali dulu di Ma'had. Wasiat renungan masa itu ditulis oleh Al-Maghfurlah. 40%-nya itu dengan derayan air mata. Dapat dibayangkan ketika kita pulang ke kampung halaman kita, masyarakat yang kita hadapi itu amburadul. Ya, dengan distorsi pemikiran mereka yang sangat ortodoks. Ya, lalu kemudian Bapak Maulana saya bersenandung. Antia pancor biladi. Wahai pancor tanah kelahiranku. Anti unwanul kamali. Engkau adalah lambang kesempurnaan. Artinya visi pembangunan manusia yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah itu, ketika perubahan ini dapat terjadi, maka itulah kesempurnaan azam dari Al-Maghfurlah di dalam perjuangannya. Sampai beliau mengatakan, ruhi fidaun laki min kulli dhalali. Jiwaku adalah tebusan bagimu dari setiap kesesatan. Paham animis, perjudian, masyarakat yang masih buta agama, bersenandung dia. Kan itu merupakan sebuah kritik sosial, mengkritik situasi sosial yang sedang terjadi. Tapi beliau memiliki tekad yang sangat besar dan kuat. Itu yang harus kita warisi. Beliau mengakui bahwa identitasnya adalah beliau, mohon maaf bukan maksud ada rasis gitu, tapi karena beliau adalah putra Sasak. Makanya ia patah Sasak di Indonesia. Karena pada saat itu setting ruang lingkup perjuangan beliau adalah masyarakat suku Sasak. Pemuda Sasak Indonesia. Entitas kebangsaannya juga tidak pernah dilupakan oleh Al-Maghfurlah. Maka Nahdlatul Watan ini sangat-sangat nasionalis dari penamaannya saja. Juga arah
perjuangan, hitoh perjuangannya juga luar biasa. Itu harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita nanti paradigma kita, pola pikir kita memisahkan gitu kan. Memisahkan antara agama dan negara.